Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Al-Husaini Media Center dalam pengajian Pondok Pesantren Al-Husaini dan juga Majelis Nurul Iman. Alhamdulillah ya, saya bersama kembali ya Guru Mulia Kiai Haji Ubaidillah Khalid yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Ustaz, melanjutkan daripada pembahasan kita yang lalu, ya, antum telah sampaikan bahwasannya daripada seseorang mempersiapkan dirinya menyambut daripada bulan Ramadan, bukan hanya dia beristighfar, istitabah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga harus menyelesaikan urusan dia dengan sesama manusianya. Benar. Kira-kira maksud daripada pemahaman yang lebih mendalam tentang hablum minallah dan hablum minannas ini kira-kira seperti apa, Ustaz? Terima kasih Habib Hussein, juga jamaah semua yang mulia. Kalau kita lihat secara baik Al-Quran, kita sering membacanya, kita merenunginya, memahaminya, Al-Quran itu lebih banyak mendorong kita untuk berakhlak mulia, bersikap baik kepada sesama, ketimbang dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh sampaikan kepada antum ya Habib, itu Allah tidak butuh loh. Allah tidak butuh ibadah kita. Seandainya semua manusia, semua makhluk maksiat kepada Allah, tidak kurang keagungan Allah, tidak akan hilang kemuliaan dari zatnya. Begitu. Kita ibadah kepada Allah, puasa, sholat dan lain sebagainya, kebaikannya kembali kepada diri kita, sendiri. Ibadah ritual, istilah saya barangkali ini boleh direvisi. Ibadah yang bentuknya ritual dengan ibadah yang bentuknya sosial, jauh lebih banyak yang sosial dan jauh lebih mulia yang sosial. Saya beri sebuah contoh ayat Al-Quran dan nanti hadis Nabi SAW. Di dalam surah Al-Ma'un, pada surah Al-Ma'un, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Lalu Allah terangkan siapa orang itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak bersikap baik kepada orang yang dalam keadaan sulit papa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dia jangankan dia mau bantu orang, ngajak orang berbuat baik aja nggak mau. Saking buruknya ini akhlak manusia yang sampai dikatakan mendustai agama. Dua hal di muka kaitannya sama manusia, sosial, istilah kita tadi. Hanya satu hal saja dalam surah ini disebut kaitan sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celakalah orang yang sholat yang mengabaikan, lalai dari kewajiban sholatnya, yang zahir dan yang batin. Dia akhirkan sholat dari waktunya misalnya, atau dia sholat tanpa memahami bagaimana rukun dan syaratnya secara zahir. Adab dalam sholat dia tidak masukkan dengan baik pada saat dia sholat. Ini semua yang zahir. Yang batin tidak khusyuk dia dalam sholat, tidak khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas di dalam sholatnya, riya maksudnya, begitu, dan hal-hal yang lain yang batin di dalam sholat. Terus di ayat selanjutnya, jadi dua tadi di depan sosial. Nih lihat, duanya manusia lagi. Alladzina hum yura'un. Yang mana orang-orang itu ibadahnya itu riya. Riya itu apa sih artinya? Riya artinya kepengen didengar, kepengen dilihat. Riya itu pengen dilihat, sum'ah kepengen didengar. Artinya dia melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia. Ini kan kaitan sama manusia juga berarti. Yang terakhir adalah Allah katakan di dalam ayat tersebut, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang tidak mau membantu orang lain sekalipun dengan meminjamkan perkakas rumah tangga seperti jarum, kapak, gidir, kuali.
Jangan dia ngasih orang, dipinjam sama tangga itu orang nggak dikasih. Itu orang di dalam ayat Al-Quran disebut pendusta agama. Jadi kalau kita boleh rangkum 4 hal ngomong sesama manusia, cuman 1 ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum kalau kita baca ayat Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa dorongan untuk berbuat baik pada manusia jauh lebih banyak ketimbang, mohon maaf, bukan ibadah itu ringan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat Al-Quran. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah di hari kiamat adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada siapa sih? Kepada manusia. Oh, manusia. Ada orang yang Rasulullah katakan ibadahnya itu, amal solehnya mengalahkan orang yang berdiri sholat malam sebanyak-banyaknya, puasa sunnah sebanyak-banyaknya, atau amal soleh lain yang bentuknya ritual sebanyak-banyaknya. Siapa yang bisa ngalahin itu? Kata Nabi, orang yang mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Pada siapa ini? Manusia. Manusia. Jadi sekali lagi, ini kita abai ya ikhwan, teman-teman, saudara-saudara, kaum muslimin, saudari kaum muslimin. Kita seolah merasa cukup dengan sholat rajin, baca Quran, dan lain sebagainya, tanpa berusaha nanam. Adakah saya adalah orang yang baik buat orang di sekeliling saya? Dari mana saya tahu orang baik? Gampang banget ngenalinnya. Kalau kita nggak ada, saya nggak ada, Habib nggak ada di tempat itu, orang cari, orang kangen, orang kepengen ketemu. Itu orang baik. Orang yang agak baik, kalau dia kagak ada, orang girang. Kita lihat diri kita yang mana sebetulnya nih? Orang kangen kehilangan kita ketika itu tidak ada, apalagi kalau kita meninggal, atau orang girang kalau kita nggak ada. Segitu gampangnya lihat bagaimana orang di sekeliling kita melihat kita gitu. Kalau kita nggak ada, tanya Ustadz mana atau Habib kemana, kita kangen, kita pengen ini dengar pengajian atau apa gitu. Itu contoh bahwa kita baik buat mereka. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanam akhlak yang baik buat kita semua. Allah jadikan Habib Hussein dan orang tuanya Habib Ali bin Tahir sebagai manusia yang mulia di sisi Allah dengan akhlaknya yang mulia. Dan saya bermohon kepada Allah agar saya juga dijadikan seperti antum. Begitu juga kita semua kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima agama ini dan memahaminya serta mengamalkannya dengan sepenuh hati. Hadanallahu ajma'in. Alhamdulillah ya, pemirsa tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya jangan pernah kita merasa cukup daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita merasa cukup, merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi sejatinya tadi disampaikan oleh Ustaz Ubaidillah Khalid bahwasanya kita Al-Quran itu lebih banyak mendorong kepada kita untuk berbuat baik dengan saudara sesama muslim kita, berbuat baik dengan sesama manusia. Dorongan itu jauh lebih banyak disebutkan tadi dalam surat Al-Maun ya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ancaman untuk kita menghindari daripada larangan-larangan tersebut ya, berkaitan dengan hubungan sosial. Maka dari itu tidak mengecilkan daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah boleh kita gambarkan orang yang hubungannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan terpancar daripada hubungannya dengan sesama manusia.